Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembahasan akuntansi perusahaan manufaktur. Topik yang kita akan bahas pada sesi ini adalah bagaimana penerapan harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, di dalam melaksanakan produksi nanti ada dua metode yang sering kita kenal dalam pengumpulan harga pokok. Yang pertama adalah harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, di topik ini khusus nanti kita akan melihat dulu seperti apa perbedaannya, lalu bagaimana penerapan metode harga pokok pesanan. Tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama adalah bagaimana membedakan antara harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Kemudian yang kedua, ya, menjelaskan metode harga pokok pesanan. Kemudian yang ketiga adalah penaksiran pembebanan biaya overhead pabrik. Berikutnya adalah melakukan pencatatan akuntansi biaya produksi. Ya. Kemudian yang kelima, melakukan pencatatan terhadap produk yang selesai. Dan yang terakhir nanti, yang keenam adalah bagaimana melakukan pencatatan biaya produksi ke dalam kartu stok harga pokok. Baik, yang pertama, ya, kita bicara tentang pengumpulan harga pokok. Pengumpulan harga pokok ini, ya, kita mengenal ada dua metode. Yang pertama adalah metode harga pokok proses atau yang kita kenal dengan proses costing, dan yang kedua adalah penentuan harga pokok berdasarkan pesanan atau job order costing. Sekarang yang pertama, harga pokok proses atau proses costing ini merupakan metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan kepada pengumpulan biaya produksi dalam satu periode. Artinya apa? Semua biaya produksi, baik itu bahan baku, tenaga kerja, maupun biaya overhead pabrik yang terjadi selama satu periode itu dikumpulkan, ya. Barulah ditentukan berapa totalnya sebagai unsur pembentuk harga pokok produksi. Periode pengumpulannya bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Berikutnya yang kedua adalah harga pokok pesanan atau job order costing. Ini adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Artinya apa? Perusahaan bisa menerima pesanan dari berbagai instansi atau dari berbagai klien dengan variasi pesanan yang berbeda. Dan masing-masing produk yang dihasilkan berdasarkan pesanan tersebut nanti dihitung harga pokoknya. Pesanan A harga pokoknya berapa, pesanan B berapa, pesanan C dan seterusnya berapa. Jadi dasar pembebanannya atau perhitungannya adalah berdasarkan produk yang dipesan oleh pelanggan. Nah, berikutnya sekarang kita akan coba melihat perbedaannya secara lebih real, lebih nyata antara kedua metode tersebut. Yang pertama, ya, kalau kita lihat dari proses pengolahan produk pada perusahaan yang memproduksi massa, ya, maka di sini produksinya itu continue atau terus-menerus. Sedangkan perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, maka proses pengolahan produknya itu adalah terputus-putus. Jika ada pesanan baru memproduksi, jika tidak ada pesanan maka tidak memproduksi. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan yang kedua kita lihat dari produk yang dihasilkan. Untuk perusahaan yang memproduksi secara massa, ya, maka produknya itu standar. Jadi mereka yang menentukan produknya di awal, produk apa yang akan diproduksi. Sedangkan perusahaan yang berdasarkan pesanan, maka produk yang dihasilkan itu tergantung spesifikasi yang dipesan oleh pelanggan.
Kemudian yang ketiga, kepada siapa produk tersebut ditujukan atau tujuannya untuk apa? Pada perusahaan yang memproduksi secara massal, ya, produksi tersebut ditujukan untuk mengisi persediaan barang jadi. Sedangkan pada perusahaan yang berdasarkan pesanan, tujuannya adalah untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Nah, kemudian ini ada contoh perusahaan yang menerapkan yang berproduksi secara massal. Contohnya misalnya perusahaan kertas, perusahaan semen, perusahaan tekstil. Perusahaan kertas tentu akan memproduksi kertas A4, kertas folio, dan kertas lainnya yang tujuannya tadi adalah untuk mengisi persediaan. Demikian pula dengan perusahaan semen. Mereka memproduksi untuk mengisi persediaan yang mereka miliki. Sedangkan contoh perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan misalnya adalah usaha percetakan. Jadi mereka membuat produknya jika ada yang memesan. Misalnya baliho. Kalau ada yang memesan, barulah mereka akan mencetak. Jika tidak, maka mereka tidak melakukan kegiatan produksi. Kemudian sebagian dari perusahaan mebel, ada yang berdasarkan pesanan, ada juga yang berdasarkan proses. Kemudian ada kontraktor. Nah, kontraktor ini lebih banyak dia mengerjakan sesuai dengan pesanan yang diberikan oleh pelanggan. Berikutnya, perbedaan berikutnya adalah pada perhitungan biaya produksi. Pada perhitungan biaya produksi untuk yang berproduksi secara massal, maka ini dihitung berdasarkan periode, bisa setiap bulan, bisa setiap tahun. Adapun untuk perusahaan yang berdasarkan pesanan, maka penghitungannya itu dilakukan untuk setiap pesanan. Kemudian untuk menghitung harga pokok persatuan. Untuk menghitung harga pokok persatuan pada perusahaan yang berproduksi secara massal, maka ini dilakukan pada akhir bulan atau akhir periode. Sedangkan yang menerapkan berproduksi secara pesanan, penghitungannya dilakukan setelah produk yang dipesan tersebut selesai dibuat. Bagaimana menghitung harga pokok persatuan pada perusahaan yang memproduksi secara massal? Maka total harga pokok produksi selama periode tertentu itu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode yang sama. Maka diperolehlah berapa harga pokok per unit produk yang dihasilkan. Nah, adapun untuk perusahaan yang menerapkan metode pesanan, maka untuk menentukan harga pokok per unit itu ditentukan dari jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah unit satuan produk yang diproduksi dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, akibatnya apa? Memang nanti harga pokoknya itu berbeda-beda tergantung spesifikasi yang dipesan. Jadi tentukan dulu berapa harga pokok atas pesanan tersebut dibagi dengan berapa unit yang dihasilkan dari pesanan tersebut, itulah yang nanti membentuk harga pokok per unit pada perusahaan yang menerapkan metode pesanan. Nah, itulah perbedaan mendasar karakteristik antara perusahaan yang menerapkan metode pesanan dengan yang menerapkan metode harga pokok proses. Nah, berikutnya sekarang kita akan masuk ke pembahasan khusus tentang bagaimana penerapan harga pokok proses. Di dalam penentuan harga pokok proses, ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, adapun untuk yang menerapkan harga pokok pesanan, maka perbedaan utama terletak pada pembebanan biaya overhead pabrik. Sekali lagi, terletak pada pembebanan biaya overhead pabrik. Kalau pada penerapan metode harga pokok proses,
beban atau biaya overhead pabrik itu dihitung secara aktual menggunakan berapa real BOP yang terjadi dalam satu periode. Karena memang perhitungannya nanti dilakukan di akhir periode. Sedangkan yang menggunakan harga pokok pesanan, maka perhitungannya itu dilakukan per pesanan. Sehingga ada kesulitan untuk mengumpulkan berapa total biaya overhead yang ditanggung atau akan dibebankan kepada pesanan tertentu. Oleh karena itu, nanti untuk penerapan metode harga pokok pesanan itu dilakukan pembebanan BOP-nya berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, tarif ini bisa sama, bisa berbeda nanti dengan aktualnya. Tapi untuk membentuk harga pokok per pesanan, BOP-nya nanti berdasarkan tarif yang ditentukan oleh perusahaan. Berikutnya kita coba melihat bagaimana pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, pembebanan BOP ini berbeda antara yang menerapkan harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Pembebanan BOP pada penerapan harga pokok proses itu berdasarkan BOP sesungguhnya atau BOP aktual yang terjadi dalam satu periode. Berapa totalnya, itulah yang menjadi beban overhead pabrik pembentuk harga pokok produksi. Sedangkan pada penerapan harga pokok proses, pembebanan BOP-nya itu didasarkan pada taksiran atau tarif yang ditentukan di muka. Karena sifat pesanan itu berbeda-beda, maka BOP-nya pun nanti berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, pada penerapan metode pesanan, ya, komponen harga pokoknya itu tetap 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah BOP. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, ini menggunakan biaya aktual atau biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead itu menggunakan tarif atau taksiran yang ditentukan di muka. Lalu bagaimana sekarang kita melakukan penaksiran atas biaya overhead pabrik? Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan besarnya taksiran atau tarif. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP untuk 1 tahun. Berapa sih total BOP perkiraannya selama 1 tahun? Yang kedua, kita menentukan atau memilih dasar apa yang kita gunakan untuk membebankan BOP. Baru yang ketiga adalah kita menghitung tarif BOP. Nah, sekarang kita melihat bagaimana memilih dasar pembebanan BOP. Pemilihan dasar pembebanan BOP, kita bisa mengambil banyak alternatif. Antara lain, bisa memilih berdasarkan satuan produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, bisa berdasarkan biaya bahan baku. Kemudian bisa berdasarkan biaya TKL, atau menggunakan jam tenaga kerja langsung, atau menggunakan tarifnya menggunakan jam mesin. Ini adalah pilihan alternatif, ya. Nah, bagaimana kita memilih dari 5 alternatif yang ada? Yang paling penting di sana adalah, ya, taksirannya itu yang perlu kita pertimbangkan adalah BOP apa yang dominan dalam perusahaan kita. Kemudian dari BOP yang dominan tersebut, ya, komponen apa yang paling dekat hubungannya dengan BOP tersebut. Jadi yang dominan apa, lalu yang paling dekat hubungannya apa? Apakah satuan produk, apakah biaya bahan baku, apakah TKL, atau jam kerja, jam jasanya, atau mungkin jam mesin. Jadi inilah pertimbangannya, ya, pertimbangan. Sebagai ilustrasi atau contoh sederhana tentang penentuan tarif BOP. Misalnya, perusahaan di sini menganggarkan BOP dalam 1 tahun itu nilainya adalah 2 juta.
Lalu kita akan melakukan perhitungan tarif BOP. Nah, jika jumlah produksi ditaksir dalam 1 tahun itu 4.000 unit, maka kita bisa mendapatkan ya BOP yang tarif BOP-nya adalah 2 juta dibagi 4.000. Sehingga tarif per unitnya adalah 500 per unit produk. Jika produk yang dihasilkan adalah misalnya 10, ya, maka BOP yang dibebankan terhadap produk tersebut adalah 10 kali 5.000. Maka BOP-nya adalah 5.000. Kemudian yang kedua, ya, biaya bahan baku selama 1 tahun itu diperkirakan 4.000. Jika kita menggunakan dasar ini sebagai penentuan tarif, maka tarif BOP akan menjadi 2 juta, yaitu sebesar anggaran BOP dibagi dengan biaya bahan baku, yaitu 4 juta. Maka kita mendapat angka 0,5. Atau tarifnya adalah sebesar 50% dikali dengan biaya bahan baku atas produk yang dipesan. Jadi jika satu produk menghabiskan bahan baku sebanyak 60, maka BOP yang dibebankan adalah 50% dari 60, yaitu 30. Itu perhitungan sederhananya. Kemudian bagaimana kalau berdasarkan biaya TKL? TKL-nya diperkirakan dalam setahun itu 5 juta. Caranya sama. Maka kita akan mendapatkan tarif sebesar 2 juta bagi 5 juta. Ya, hasilnya adalah 40% dikali dengan biaya tenaga kerja langsung. Kalau menggunakan jam TKL, kita hitung selama 1 tahun itu berapa jam kira-kira tenaga kerja itu bisa bekerja. Kalau misalnya dia 2.000, maka tarif per jamnya adalah 1.000. Kalau menggunakan jam mesin, selama setahun mesin itu bisa beroperasi 10 jam, maka tarifnya adalah 2 juta dibagi dengan 10.000. Sehingga tarif yang kita dapatkan adalah 200 per jam mesin. Jadi silahkan dipilih mana saja yang digunakan sebagai penentuan tarif, tentunya dengan pertimbangan yang tadi, komponen BOP mana yang dominan, dan yang dominan itu paling dekat hubungannya dengan yang mana, ya, yang mana yang paling dekat, apakah dengan jumlah produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, atau jam TKL maupun jam mesin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana teknis pencatatan akuntansi atas perusahaan yang berproduksi secara pesanan. Yang pertama, kita akan coba melihat bagaimana pencatatan akuntansi atas biaya bahan baku dengan metode perpetual system. Jadi contoh ini pencatatannya dengan perpetual system, bukan dengan periodical system. Nah, di situ ada transaksi yang terkait dengan bahan baku dan bahan penolong, ini hampir sama, yaitu mulai dari pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, pembelian bahan penolong, dan pemakaian bahan penolong. Untuk pembelian bahan baku, ya, maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebet persediaan bahan baku, kreditnya adalah kas atau hutang. Ya, dalam contoh ini nilainya adalah 1.000. Kemudian yang kedua, ada pesanan masuk, pesanan A, di mana pesanan A ini menggunakan bahan baku sebanyak 80. Maka jurnal yang kita buat adalah mendebit persediaan barang dalam proses untuk pesanan A, dan kreditnya adalah mengurangi persediaan bahan baku senilai 80. Transaksi ketiga, pembelian bahan penolong. Bahan penolong ini adalah bagian dari BOP. Misalnya belinya adalah 30. Maka jurnalnya adalah persediaan bahan penolong, kreditnya adalah kas atau hutang. Nilainya adalah masing-masing 30. Lalu ada pemakaian terhadap bahan penolong tersebut.
misalnya dipakai 20, maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit BOP sesungguhnya. Ini yang disebut dengan BOP aktual atau BOP sesungguhnya kita debit, dan kreditnya adalah persediaan bahan penolong, masing-masing sebesar 20. Ini adalah pencatatan terhadap biaya bahan baku dan bahan penolong. Berikutnya, yang kedua adalah bagaimana pencatatan transaksi biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja itu ada dua. Ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Ya. Misalnya yang pertama, perusahaan melakukan transaksi pembayaran biaya tenaga kerja sebesar 60. Maka jurnal yang kita buat di awal adalah beban gaji, kreditnya adalah kas senilai 60. Nah, dari 60 ini ternyata ada pendistribusiannya. Pendistribusian beban gaji sebagai TKL untuk produk A. Untuk produk A itu nilainya TKL-nya adalah 45. Maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit persediaan barang dalam proses untuk pesanan A, kreditnya adalah beban gaji. Jadi berubah. Tadi yang beban gaji 60, sekarang terkredit 45 sehingga saldonya masih 15. Berubah dia menjadi persediaan barang dalam proses. Berikutnya, pendistribusian biaya gaji ke tenaga kerja tidak langsung. 15. Maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit BOP sesungguhnya dan kreditnya adalah beban gaji sebesar 15. Nah, inilah pencatatan atas transaksi biaya tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, bagaimana pencatatan transaksi atas biaya overhead pabrik. Walaupun tadi sudah ada dua contoh untuk bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sekarang transaksi berikutnya, mencatat biaya penyusutan mesin pabrik sebesar 30. Maka jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit BOP sesungguhnya, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Jadi debitnya adalah BOP sesungguhnya, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Lalu ada transaksi misalnya biaya asuransi pabrik 12. Nah, tentu pabrik ini digunakan untuk pesanan A, pesanan B, pesanan C, pesanan D, dan seterusnya. Jurnal yang kita buat apa? Mendebit BOP sesungguhnya, kreditnya adalah kas. Kreditnya adalah kas. Kemudian transaksi yang ketiga adalah pembebanan BOP untuk produk A sebesar 18. Pembebanan BOP untuk produk A sebesar 18. Maka jurnal yang akan kita buat adalah dengan mendebit persediaan barang dalam proses untuk pesanan A dan kreditnya adalah BOP dibebankan. Jadi kreditnya adalah BOP dibebankan. Baru yang terakhir adalah menutup transaksi BOP dibebankan. Mengnolkan atau menutup. Jurnal yang kita buat adalah debitnya BOP dibebankan sebesar 18. Baru kreditnya adalah BOP sesungguhnya, yaitu sebesar 18. Inilah jurnal untuk mencatat transaksi biaya overhead pabrik. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami, bisa dilihat perbedaannya. Berikutnya adalah
pencatatan atas produk yang selesai. Pencatatan atas produk yang selesai. Berarti perubahan dari barang dalam proses menjadi barang jadi. Nah, misalnya di sini ada yang pertama, transaksi di mana produk A selesai dibuat bulan ini dengan total nilai 143. Selesai. 143 ini adalah bahan bakunya ditambah TKL ditambah BOP yang dibebankan. Ya, nilainya 183. Jurnal yang kita buat adalah mendebit persediaan produk jadi dan mengkredit persediaan barang dalam proses. Karena ini peralihan saja, ya, peralihan saja. Ya, jadi debitnya adalah persediaan produk jadi untuk produk A, pesanan A, dan persediaan barang dalam proses untuk pesanan A juga. Kemudian sekarang produk A ini diserahkan kepada pelanggan atau dijual dengan harga 250 contohnya. Ya, maka jurnal yang kita akan buat ada dua. Karena kita menerapkan metode perpetual system. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat kas atau piutang yang timbul. Dengan jurnal debitnya kas atau piutang dan kreditnya adalah penjualan sebesar 250. Baru jurnal yang kedua adalah mencatat berapa HPP-nya. Tadi HPP-nya adalah 143. Maka jurnal yang kita buat debitnya adalah harga pokok penjualan dan kreditnya adalah persediaan produk jadi sebesar 143. Nah, jadi inilah ada 4 ya jurnal yang penting pada saat kita membahas tentang penerapan metode pesanan. Ada jurnal untuk bahan baku dan bahan penolong, jurnal untuk tenaga kerja, baik itu TKL maupun tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga adalah untuk pembebanan biaya overhead pabrik. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pencatatan atas produk selesai dan penjualan. Yang terakhir, saudara sekalian, adalah bahwa masing-masing pesanan nanti akan kita buatkan kartu, ya, yang kita sebut sebagai kartu pesanan. Nah, kartu pesanan ini ya isinya apa? Ya menunjukkan nanti siapa yang memesan, produk apa yang dipesan, kapan dipesannya, kapan selesai, dan yang paling penting adalah komponen biaya yang masuk. Nah, ini adalah contoh dari kartu pesanan. Misalnya yang memesan adalah nomor pesanannya nomor 1, dipesan oleh SMU 1 Narmada, produk yang dipesan adalah pakaian seragam, pemesanannya tanggal 2, pengerjaannya tanggal 4 sampai 6, dan akan diambil tanggal 10. Sementara perusahaan bisa menyelesaikan itu di tanggal 7 Maret 2020. Nah, kemudian pembebanan biayanya, ya, bahan baku tadi kan nilainya 80. Oh, itu terdiri dari kuantitasnya 8 dengan harga per unit 10 sehingga totalnya 80. Tenaga kerja langsung itu bekerja 9 jam dengan tarif 5 misalnya sehingga dia totalnya adalah 45. Sedangkan pembebanan BOP sekali lagi tadi 18 itu atas dasar tarif. Oh, di sini kuantitas yang digunakan adalah 9 jam. Berarti menggunakan tarif berdasarkan jam TKL. Sementara perusahaan sudah menetapkan atau menghitung tarif per jam TKL itu nilainya adalah 2. Sehingga BOP dibebankan pada pesanan A adalah 18. Nah, dari sini maka jumlah biaya produksi atau harga pokok produksi untuk produk A menjadi 143. Lalu dijual dengan harga 250, maka di situ ada laba bruto sebesar 107. Ini adalah contoh kartu pesanan untuk masing-masing produk. Ya, tergambar di sana berapa harga pokok produksi sampai kepada penjualan dan laba bruto atas pesanan tersebut. Ya, inilah hal-hal pokok yang menjadi topik pembahasan kita untuk
metode harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur. Ya, saya berharap mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.